Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Malang. Di Jalan Tugu Kota Malang, kecelakaan melibatkan dua mobil minibus. Akibat peristiwa ini, pagar alun-alun Tugu jebol lantaran tertabrak salah satu mobil yang terlibat kecelakaan. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik terjadinya kecelakaan antara dua mobil minibus yang terjadi di Jalan Tugu Kota Malang. Mobil minibus berwarna hitam yang melaju dari Jalan Kertanegara diseruduk mobil berwarna merah dari arah Jalan Tugu. Akibatnya, mobil hitam pun terpelanting hingga menabrak pagar alun-alun Tugu hingga jebol. Polisi pun langsung mengevakuasi kedua mobil yang terlibat kecelakaan ke unit Lakal Polresta Malang Kota. Para pengemudi pun turut dibawa polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga masih mendalami kronologis kecelakaan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Pemerintah Kota Malang masih menaksir kerugian akibat peristiwa ini. Kedua pengemudi harus menanggung biaya perbaikan sebelum mengambil kendaraan mereka di polisi. Berdasarkan keterangan saksi bahwa mobil Ayla warna hitam itu berjalan dari arah selatan ke utara. Kemudian yang mobil Mazda warna merah itu berjalan dari arah utara. Karena mobil hitam ini diduga haluannya terlalu ke kanan pada saat melintasi bundaran, akhirnya terjadi benturan dengan mobil yang dari arah utara ke selatan. Dari akibat itu mobil warna merah sama mobil warna hitam ditabrak dari belakang, akhirnya sedikit terpental ke arah ke kanan, akhirnya menghantam pagar alun-alun atau alun-alun Tugu. Gitu. Apa ada korban jiwa kemudian dari kecelakaan ini? Sementara alhamdulillah tidak ada korban, hanya kerugian materi aja antara mobil Ayla sama mobil Mazda. Saat ini kedua kendaraan sudah diamankan di unit Laka Lantas Polres Malang Kota dan diminta keterangan baik saksi maupun dua pengemudi. Untuk dugaan awal apa ada mungkin mengantuk mungkin supirnya tadi kan katanya mbaknya kecepatan tinggi juga Pak? Sejauh ini tidak ada, belum ada keterangan itu dan kondisi kedua sopir masih sehat-sehat saja. Simon Alfredo melaporkan. Akibat anjloknya harga jual sawi box, petani akhirnya tidak memanen karena biaya tenaga panen tidak sebanding dengan harga jual yang sedang turun drastis. Di lahan pertanian kawasan Sidodadi Ngantang terlihat lahan sayuran sawi box dibiarkan membusuk. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan Sidodadi Ngantang, Kabupaten Malang. Sayuran jenis sawi box terlihat tidak dipanen dan dibiarkan membusuk akibat harga jual yang sedang turun. Saat ini harga jual di tingkat petani di kisaran Rp500 per kilogramnya. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran ini diduga akibat sepinya pasar atau tidak adanya kenaikan permintaan sayuran, sehingga stok masih cukup banyak. Memasuki penghujan, para petani mulai khawatir karena seringnya tanaman mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga biaya pengeluaran semakin membengkak, terlebih dengan harga jual saat ini yang sedang mengalami penurunan dan belum berpihak kepada para petani. Turunnya harga jual ini tentu saja merugikan banyak petani karena pengeluaran seringkali tidak kembali, padahal hasil panen baik, terlebih pengeluaran untuk obat-obatan yang cukup besar. Menurut salah seorang petani di kawasan Sidodadi Ngantang, Kabupaten Malang menjelaskan, sepinya pasar dan belum adanya kenaikan permintaan menjadi salah satu penyebab harga sayuran masih turun. Di lokasi terlihat para petani sedang melakukan perawatan sayuran jenis kubis yang juga terdampak akibat serangan hama caper dan ulat, sehingga daun kubis berlubang dan berpengaruh pada hasil panen, sekaligus pedagang sedang melakukan panen sawi box untuk siap dibawa ke pasar walaupun saat ini harga jualnya sedang turun drastis. Para petani berharap harga sayuran bisa ada kenaikan sehingga usaha di bidang pertanian masih bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat luas, khususnya para petani. Ya. Ini harga sayuran gimana saat ini, Pak? Oh, sekarang turun semua itu, Pak. Apa aja yang turun, Pak, sekarang? Ya, semua turun, mau kubis, sawi, wis cuacanya gini itu, Pak. Gimana? Kubis gimana, Pak, kubis sekarang? Gue turun juga ya. Berapa harga sekarang? Dengar-dengar 1.000 boleh. 1.000, Pak? Iya. Kalau yang sawi box itu, saya dengar 500 tingkat petani. 600. Itu sudah berat, Pak, ya? Iya. Kalau bos nggak mau jaga itu. Berarti ini dibiarkan aja, Pak, ya? Iya, itu udah dipotong ya sama bosnya itu. Nggak nuntut sama berarti ya? Kulinya.
Kulitnya Pak ya. Apalagi obat-obatan sekarang kan Pak ya. Sekarang obatnya mahal sekali. Mahal sekali Pak ya. Iya. Pupuk gimana? Ini pupuk enggak seberapa ya, biasa nih pupuk. Tapi agak sulit Iya, katanya pupuk ya. yang mahal itu ya obatnya itu. Obat-obatan itu. Iya. Tapi dengan harga jual cuman 1.000 ya Ya enggak itu Pak, sudah turun. sudah nggak kembali modal Pak ya. Kembali. Pak, tapi kalau untuk faktor cuaca itu tanaman apa? Kubis itu kelihatan kayak bintik-bintik ya, bolong-bolong ya. Itu kena kapar Pak. Yang kupu-kupu kecil itu Kapar kan. ya, kupu kecil sama ulat itu. Pak, biasanya kalau kena kapar kupu-kupu kecil bisa berkurang berapa persen hasil panen Pak biasanya? Bisa sampai berapa Ya, berkurangnya? Bisa 50 Pak kalau kena penyakit cover itu. 50% Pak ya. Iya, bisa Kemudian lebih, John. obat-obatan harganya naik. Wah, obat-obatan. Harga jual segini Ada wis tani sih kayak. nyunyut Pak ya. Iya. Kira-kira kapan Pak perkiraan ada kenaikan lagi Pak? Kurang tahu. Ya. Cuacanya gini tuh Pak. Kira. Oh, jadi kalau cuaca gini memang Iya, harga juga turun. Iya. turun Pak ya. Karena apa? Permintaan yang kurang apa gimana? Ya enggak, ya cuacanya gini terus semua di mana-mana kan panen semua Pak. Oh gitu Pak ya. Iya. Jadi melimpah Pak. Iya. Oke. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mengantisipasi peredaran barang dan cukai ilegal yang berpotensi merugikan negara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang terus memberikan sosialisasi gempur rokok ilegal bagi warga masyarakat di Kabupaten Malang. Pada sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat nantinya berperan aktif dalam mencegah peredaran barang tanpa cukai atau cukai ilegal di wilayah Kabupaten Malang. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kembali digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bekerjasama dengan Bea dan Cukai Malang. Sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat diikuti oleh 100 peserta yang merupakan aparat kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, Karang Taruna di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang yang membuka sosialisasi tersebut mengharapkan nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran barang ilegal dan cukai ilegal, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat dioptimalkan. Ditambahkan oleh Sekda Kabupaten Malang, tahun 2021 Kabupaten Malang mendapat kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT sebesar 80 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, sedangkan 25% lain digunakan untuk mendorong di sektor kesehatan. Dan 25% sisanya digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam memberantas rokok ilegal. Sementara itu, dalam sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini berlangsung selama 2 hari, yakni Selasa pada tanggal 16 November dan Rabu 17 November 2021. Di hari pertama sosialisasi, terdapat 3 pemateri menyampaikan materi terkait alur pendapatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, yang disampaikan pemateri dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Malang. Sedangkan pemateri kedua yakni dari Bea dan Cukai Malang yang menyampaikan materi terkait ketentuan di bidang cukai dan identifikasi cukai. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi tanya jawab, di mana peserta antusias memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Kalau itu memang sesuai dengan ketentuan ya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam rangka pemanfaatan dari anggaran BPJHT. Dari situ ada persentase-persentasenya. Pertama untuk kesehatan, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian juga terkait dengan sosialisasi yang saat ini dilaksanakan, kemudian juga ada beberapa berkaitan dengan keamanan. Nah, dari empat pemanfaatan tersebut, harapannya memang di Kabupaten Malang secara signifikan ada kesadaran dari masyarakat yang dulu melaksanakan atau perusahaannya dengan rokok ilegal dan menjadi legal. Jadi yang legal ini tadi selain itu kita juga selain melakukan sosialisasi, saya juga meminta terkait dengan memberikan kemudahan dalam rangka rokok yang memang sudah akhirnya sadar dengan sendirinya, kemudian ataupun yang sudah kita berikan sanksi, kemudian mereka sadar, akhirnya mereka akan melaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah, ini saya minta nanti beberapa instansi terkait dalam rangka untuk usaha izinan tersebut, saya minta tetap dilayani dengan baik dan akan diberikan kemudahan supaya mereka yang legal-legal itu tahu, memang mengurus terkait dengan izin perusahaan ini mudah dan juga tidak berbelit-belit.
Kalau yang terbesar memang untuk kesehatan, ya kesehatan karena nanti dalam memanfaatkan kendaraan BPJS tersebut akan dilaksanakan terkait dengan dampaknya dari rokok ini adalah di kesehatan. Memang persentase terbesarnya kita arahkan nanti di kesehatan. Kesehatan ini konkretnya dalam bentuk apa? Ada kita membuat ada beberapa puskesmas, kemudian juga ada alat kesehatan, kemudian juga ada obat-obatan, tapi yang terbesar memang sarana prasarana kesehatan yang paling besar dari bidang kesehatannya ini. Karena ada bidang-bidang yang lain juga. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai wadah ekosistem digital di Kota Malang dan langkah nyata agar semakin berkembang dan berkontribusi bagi pembangunan dan Kota Malang semakin berdaya dan mendunia, Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak bekerjasama dengan komunitas startup Kota Malang menyelenggarakan kegiatan Malang Digital International Conference Rabu 17 November 2021 bertempat di salah satu hotel di Kota Malang. Kegiatan Malang Digital International Conference dihadiri langsung oleh Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Kepala Dinas Kopindak Kota Malang M. Sailendra STMT, Ketua Stasiun Malang, M. Julfikar Albaba dan ratusan peserta seminar yang hadir secara luring maupun daring. Dari komunitas digital, pemerintah, akademisi, dan perbankan, serta bisnis community. Acara diawali dengan sambutan Ketua Stasiun Malang, M. Julfikar Albaba yang menjelaskan, kegiatan Malang International Conference ini merupakan puncak dari kegiatan Stasiun Festival yang dimulai pada bulan Juli. Komitmen bersama tahun 2022-2023 Kota Malang bisa mendunia. Sementara itu dalam sambutannya Kepala Dinas Kopindak Kota Malang M. Sailendra STMT, Diskopindak mendorong pengembangan ekonomi kreatif digital di Kota Malang. Hal senada disampaikan Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji yang mengungkapkan aplikasi menjadi menarik untuk dikembangkan, komitmen dan bersinergi agar Kota Malang berdaya dan mendunia. Kita mau menyampaikan tentu di sini ada beberapa pemateri, beberapa masukan yang harapannya nanti sesuai dengan roadmap kita. Bahwa sekarang sudah kita masuk pada tahun kedua ya, tahun kedua atau ketiga yang sehingga kita masuknya Malang Berdaya tadi, ini ngumpulin startup, produk-produk dari kita supaya orang luar juga sudah tahu. Sehingga sifatnya pertama ini Malang Digital International Conference ini supaya orang-orang tahu bahwa Indonesia, utamanya Kota Malang itu punya ekosistemnya sudah bagus ya. Banyak startup kita. Ada tadi mungkin tanya memastikan startup di Kota Malang itu berapa jumlahnya, perusahaannya gimana ya. Ya, berseiring dengan itu yang sehingga harapannya memang daerah tentunya kami di daerah ini mengutamakan teman-teman startup kita. Suatu saat pernah kita Malang Smart City Malang dulu kan mau langsung kerjasama dengan Telkom. Kami gagalkan waktu itu. Kita ajak teman-teman ngomong komunitas yang akan membangun jadi kerjasama yang insya Allah sekarang ternyata kemarin teman-teman juga menghibahkan beberapa aplikasinya ya ke kita seperti absen siswa dan seterusnya. Acara dilanjutkan dengan talk show dengan para narasumber dari Bank Indonesia, Direktur Kawasan Ekonomi Kreatif Singasari, David Santoso, dan Kepala Dinas Kopindak Kota Malang, M. Sailendra STMT. Acara ini kita ingin menunjukkan bahwa Kota Malang punya potensi sumber daya dan sudah ada pelaku bisnisnya di bidang startup, terutama IT, aplikasi, terutama SDM, sehingga di level regional, nasional, bahkan internasional itu Malang Digital itu udah mendunia. Alhamdulillah mereka kan banyak tergabung di komunitas stasiun startup semua itu untuk aplikasi dan game. Tapi saya yakin ada startup yang belum bergabung juga di stasiun atau punya komunitas tertentu. Di stasiun aja kurang lebih ada 200 startup
Ini kan potensi luar biasa. Mereka udah mengerjakan proyek-proyek yang levelnya itu udah nasional. Banyak perusahaan-perusahaan Jakarta itu yang sudah istilahnya mengapresiasi dan mengajak startup Kota Malang itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyelenggarakan kegiatan Livestock Agribisnis Festival 2021 yang terdiri dari 2 lomba cipta makanan berbahan susu dan lomba olahan produk peternakan dalam bentuk kering. Selasa 16 November 2021 bertempat di Pendopo, Kabupaten Malang. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menggelar kegiatan Livestock Agribisnis Festival 2021 yang terdiri dari 2 lomba, yakni Livestock Culinary Competition atau lomba cipta makanan berbahan susu, dan Livestock Product Fair, lomba olahan produk peternakan dalam bentuk kering. Dengan tema kegiatan Livestock Agribisnis Festival, yaitu Livestock Different Nusantara Culinary Will Make Your Life Legendary, atau bahan asal ternak dalam kuliner Nusantara akan membuat hidup kita lebih melegenda. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Malang, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Malang. Babak penyisihan telah dilaksanakan secara daring mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 9 November 2021. Babak utama dilaksanakan pada hari Selasa 16 November 2021 di Pendopo Kepanjen, Kabupaten Malang. Peserta LCC delegasi dari 33 kecamatan se-Kabupaten Malang. Peserta LPF diikuti oleh 51 produsen olahan kering dari bahan asal ternak Kabupaten Malang dan dinilai oleh juri independen dari akademisi, profesional chef, dan praktisi. Tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan produk olahan bahan asal ternak, memotivasi masyarakat Kabupaten Malang untuk meningkatkan konsumsi olahan bahan asal ternak, mendukung masyarakat Kabupaten Malang untuk berinovasi menjadikan bahan asal ternak menjadi nilai jual yang tinggi. Hadiah LCC mendapat sertifikat, piala, dan uang pembinaan. Uang pembinaan untuk juara 1 sebesar Rp7.500.000, juara 2 Rp6.000.000, dan juara 3 Rp4.000.000. Pemenang lomba Livestock Culinary Competition mendapat sertifikat, piala, dan uang pembinaan. Uang pembinaan untuk juara 1 sebesar Rp7.500.000, juara 2 Rp6.000.000, dan juara 3 Rp4.000.000. Pemenang Livestock Product Fair mendapatkan sertifikat, piala, dan uang pembinaan. Untuk juara 1 sebesar Rp4.000.000, juara 2 Rp3.000.000, dan juara 3 Rp2.000.000. Acara diakhiri dengan pengundian door prize berupa 2 freezer, 2 mesin cuci, dan 2 kulkas. Tim Liputan BTV melaporkan.